Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. La haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati kaum muslimin, kaum muslimat, shaimin, shaimat. Alhamdulillah malam ini kita diberi ditakdir kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa secara baik, dan malam ini sudah sampai di malam ke-11 ya. Insya Allah malam ke-11. Malam ini saya diminta untuk memberi kajian oleh LTNU PCNU Kota Probolinggo dengan tema sholat taraweh. Sholat taraweh bisa juga sebenarnya disebut qiyamul lail ya, sholat qiyamul lail. Istilah sholat tarawih sebenarnya pada zaman Kanjeng Nabi masih belum ada. Yang ada itu adalah sholat qiyamul lail. Kita akan membahas tentang fadilah sholat tarawih. Tentunya biar tidak liar dan ada referensinya, saya memakai kitab Dzurratun Nasihin, kitab yang sudah sangat masyhur, terutama mengenai fadhailil amal, fadilah amaliyah, termasuk fadilah sholat tarawih. Saya yakin kaum muslimin, kaum muslimat sudah mungkin tahu akan apa yang akan saya sampaikan. Bahkan di HP, di medsos ini sepertinya sudah viral ya, istilah bahasa sekarang ya. Istilah milenial sudah viral, sudah banyak yang tahu. Tetapi minimal saya ingin mengingatkan kembali apa saja sih fadilahnya sholat tarawih. Sebelum menginjak pembahasan fadilah-fadilah, saya perlu menjelaskan tentang kalimat tarawih. At-tarawih, kalimat tarawih itu adalah jamak, disebut jamak taksir, lebih khusus lagi disebut sihwat muntahal jumu. Sihwat atau sebuah kalimat yang tidak bisa dijamakkan lagi, lafadz yang sudah pol jamaknya. Maka tidak bisa kalau lafadz tarawih kemudian disebut tarawihatin misalkan. Tidak bisa kalau diberi alif dan ta menjadi jamak muannats salim, maka di satu lafadz itu ada dua jamak, yaitu jamak sihwat muntahal jumu dan jamak muannats salim. Seperti lafadz talamidha itu lafadz atau termasuk sihwat muntahal jumu yang tidak bisa dijamakkan lagi dengan misalkan menambah alif dan ta. Talamidhati misalkan, itu tidak, secara nahwu, secara lughat tidak dibenarkan. Selanjutnya lafaz tarawih ini diambil dari mufrad tarwihatun yang artinya adalah istirahat ya. Artinya adalah istirahat. Jadi tarawih itu adalah beberapa istirahat atau banyak istirahatnya. Sholat tarawih yang 20 rakaat plus 3 rakaat
itu disebut taraweh karena di sholat taraweh itu terdapat istirahatnya. Setiap 2 salaman 4 rakaat itu ada istirahatnya. Sehingga kemudian membaca, ada yang membaca sekedar Bilalnya, membaca Khalifatu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada yang begitu. Ada yang diisi dengan kultum, sebentar-sebentar, semenit, 2 menit atau 3 menit. Ada yang kajiannya lama. Di Indonesia rata-rata ya pakai itu seperti Khalifatullah Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu dan selanjutnya. Tidak, jarang sekali diisi kultum atau diisi wiritan, diisi jarang. Sehingga kesannya istirahatnya itu tidak ada. Idealnya menurut saya sesuai dengan istilah taraweh adalah istirahat. Idealnya yang pas secara waktunya mungkin minimal 3 menit atau 5 menit. Ketika sudah mendapatkan 4 rakaat 2 salaman, ada istirahatnya. Tetapi di Indonesia ini mungkin wajar juga sih kalau misalkan tidak istirahatnya sebentar, hanya diselangi dengan bacaan Bilal, as-sholatu jami'ah, as-sholata jami'ah, atau Khalifatullah atau Al-Khalifatul Ula Abi Bakrin As-Siddiq, mungkin cukup itu. Karena di Indonesia tarawihnya cepat dan tidak mencapekkan bagi yang punya tenaga kuat ya. Tidak mencapekkan sehingga tidak butuh istirahat yang lama-lama. Cuma diselangi bacaan beberapa kalimat yang dibaca oleh Bilal itu. Tarawih cepat ya. Di Indonesia kalau misalkan tarawihnya kendor, tarawihnya lambat, ini biasanya sepi. Seperti misalkan tarawih, 1 kali tarawih itu baca 20 rakaat itu menghatamkan 1 juz misalkan. Itu biasanya nggak banyak yang ikut. Jadi yang laris, yang banyak itu yang super cepat, malah ada yang 7 menitnya. Jadi nggak tahu saya, tapi yang jelas ya mudah-mudahan para mutarawwihin ya, orang-orang yang tarawih itu mudah-mudahan tetap mempertimbangkan soal tumanina, soal qiraah ya, tartil atau tidak itu kan. Itu juga saya kira juga penting. Jadi kesimpulannya menurut saya hari ini sholat tarawih yang ada di Indonesia, menurut saya kesan tarawihnya itu kurang ya. Sholat tarawih itu bukan sholatnya saja, tapi juga istirahatnya juga bagian daripada sholat tarawih. Ya mungkin di Indonesia termasuk saya nyun sewu ya. Mohon maaf ya, juga dalam beribadah biasa terburu-buru ya. Mestinya dimanfaatkan secara baik misalnya. Waktu sholat tarawih itu dalam kitab Kifayatul Ahyar banyak ya hadis atau ini saya sebutkan di Kifayatul Ahyar, wasumiyat bitarawihi li'annahum kanu yastarihuna ba'da kulli taslimataini ya. Jadi dinamakan disebut sholat tarawih itu karena para sahabat itu melakukan setiap 4 rakaat, setiap 2 salaman itu ada istirahatnya. Istirahatnya bukan terus tiduran atau rensarenan terus napa enten, tapi diisi dengan kultum, ceramah atau wirid atau istighosah gitu, ngaji Quran. Itu kenapa sholat tarawih sholat
yang 20 rakaat plus 3 rakaat itu, plus witir 3 rakaat itu dinamakan sholat tarawih karena sholat di mana sholat itu ketika sudah mendapatkan 2 salaman, 4 rakaat 2 salaman, ada istirahatnya, sehingga dinamakan sholat tarawih. Terus waktunya sekarang, waktu sholat tarawih itu adalah ma baina sholatil isya wa tulil fajri at-tsani ya, wa tulil fajri at-tsani wa fi'luha fil jamaah afdal ya. Itu juga di Kifayatul Ahyar juga waktunya sholat tarawih itu setelah melaksanakan sholat isya ya, setelah melaksanakan sholat isya sampai fajar tsani. Fajar tsani berarti sampai subuh ya, sampai subuh. Tetapi lumrahnya dilakukan setelah waktu isya awal. Tuh, jadi bahkan dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan juga pemahaman daripada ma baina sholatil isya itu adalah setelah sholat isya dengan jamak takdim pun ya, sholat isya yang dilakukan di waktunya maghrib itu juga sudah sah, sudah boleh melakukan sholat tarawih walaupun waktu isya belum masuk. Jamak takdim kita ke Surabaya misalkan, kita bepergian ke tempat yang dimana boleh sholat qashar, boleh sholat jamak, maka kita di bulan Ramadan jamak takdim. Lalu tarawihnya gimana? Saya tenaga masih kuat, ini perjalanan masih sekian menit lagi kita akan start lagi, sehingga gimana kalau tarawih? Monggo, sah, boleh. Itu disebutkan di kitab I'anah ai ba'da sholatil isya'i wa majmu'atan ya, wa majmu'atan ma'al maghribi jam'at takdimin. Jadi mulai situ sudah dimulai waktu sholat isya. Intinya adalah, stressingnya adalah setelah melakukan sholat isya, baik itu setelah sholat isya tidak jamak fil ikhtiar ya, atau setelah sholat isya jamak takdim ya, boleh itu. Terus mengenai rokaat sekarang, mengenai rokaat sholat tarawih adalah ini juga jadi perdebatan ya, ada perbedaan di Indonesia. Ada yang 20 rakaat plus 3 rakaat, ada yang 8 rakaat plus 3 rakaat. Yang satu 23 rakaat, yang satu 11 rakaat. Jadi itu bagian daripada sebenarnya perdebatan nggak perlu dipertajam, yang penting kata orang Jeponoreng sedisah nih kan, tak usah berdebat, tak usah, sepenting pada terabih. Gini kan bener, tetapi kita ini masing-masing kita ini kan punya alasan, punya hujah, punya dalil ya. Kalau kita dalilnya adalah yang kita pakai adalah apa yang diriwayatkan dan juga apa yang dilakukan oleh sahabat Umar, yaitu dengan melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat plus witir 3 rakaat. Pada saat itu juga ada perbedaan juga di Madinah. Ahli Madinah itu melakukan sholat tarawih itu sebanyak 30 berapa itu, pokoknya 9 istirahatan. Kalau yang di ahli Madinah ya, ahli Madinah sebelum sebelum sahabat Umar memberlakukan itu 20 rakaat plus 3 rakaat itu, ahli Madinah itu sudah melakukan sholat tarawih sebanyak insyaallah 36 mungkin ya. 36 mungkin ya. Ya itu sehingga sahabat sepakat pada saat itu melakukan sholat tarawih itu sebanyak 20 rakaat plus 3 rakaat. Adapun yang 11 rakaat itu banyak anunya ya. Yang 20 rakaat itu banyak
banyak dalilnya, banyak pendapat sahabat, makalah sahabat, banyak sekali itu. Sekarang yang 11 rakaat, itu yang dipakai adalah riwayatnya hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah meriwayatkan bahwa Kanjeng Nabi itu sholat, ya. Wa amma khobaru, ini hadisnya, wa amma khobaru maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadana wala ghairihi, ya, ala ihda asyrata rakaatan yusolli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusolli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusolli thalathan. Fakultu ya Rasulullah atanamu qoblaan tutiro. Faqala ya Aisyatu inna ainaya tanamu wala yanamu qalbi. Muttafaq alaih. Sahih hadisnya ini. Lah, hadis ini menjelaskan tentang Kanjeng Nabi yang melakukan sholat 4 rakaat, kemudian sholat lagi 4 rakaat. Kalian jangan tanya apa kebaikan daripada 4 rakaat ini dan kepanjangannya, panjangnya ibadah 4 rakaat ini. Jangan tanya itu pasti baik. Setelah itu kemudian Kanjeng Nabi menambahi sholat sebanyak 3 rakaat. Lah, ini oleh beberapa kalangan ditafsiri, diartikan bahwa ini adalah sholat taraweh. Diartikan sholat taraweh, sehingga yang berpegang kepada hadis ini melakukan sholat taraweh 11 rakaat, 4 rakaat, terus kemudian menambah 3 rakaat, witirnya 4 rakaat. Lah itu dianggap sebagai hadisnya sholat taraweh. Nah, menurut ulama yang banyak ini, ulama yang mengatakan bahwa hadis ini adalah disebut sebagai famahmulun alal witri, hadis yang diarahkan kepada sholat witir, bukan sholat taraweh. Maka banyak keterangan bahwa sholat witir itu paling banyak adalah 11 rakaat. Al-aktsar ihda asyarah rakaatan wal aqall rakaatan di sholat witir itu. Ini kemudian jadi ada perbedaan berawal dari tafsir hadis ini, sehingga kadang yang melakukan 20 rakaat itu dianggap bid'ah karena itu tidak pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Ulama kita mazhabul arba'ah, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya sepakat bahwa sholat tarawih itu adalah 20 rakaat plus witir 11 rakaat. Itu juga sampai hari ini dilaksanakan di Masjidil Haram, juga dilaksanakan di Masjidil Nabawi, di Masjidil Aqsa. Mayoritas seluruh dunia pakai 20 rakaat itu. Hadisnya juga banyak hadisnya. Cuma kalau disebutkan ya enggak cukup. Ngaji online nanti yang dengarkan nanti males juga kalau terlalu lama nanti. Yang ngaji juga ya males juga kadang. Kita khawatir kan ngaji online itu kan amaliyahnya, pelaksanaan ilmunya itu juga khawatir di online. Jangan-jangan di amaliyah keseharian kita tidak melakukan itu. Tapi mudah-mudahan bisa mengamaliyahkan di dunia nyata ya. Ya juga bisarohnya kadang iya, bisarohnya online juga. Ya biasanya jempol subscribe itu kan namanya kan ya, tapi nggak apa-apa, yang penting manfaat, yang penting ada fadilahnya, ada faedahnya. Ini waktunya terbatas ini, sebanyak 15 menit. Ya
ini terbatas sehingga saya juga harus segera mengakhiri. Mungkin yang di Dzurratin Nasihin ini belum kita bahas ini sebenarnya ini. Cuma karena ini malam ke-11, saya akan membaca yang malam ke-11 saja di Dzurratin Nasihin, halaman 14, Al-Majlisur Rabi'u fi Fadilati Syahri Ramadhana. Yang di syarahnya itu qauluhu Tambiul Ghafilin, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu annahu qala, ya, su'ilan nabi alaihi salatu wassalam an fadaili tarawih fi syahri Ramadhan faqala, yakhruju ila akhirih, ya, ila akhirih wa fil lailatil hadiyata asyara yakhruju minad dunya kayaumi wulida min batni ummihi. Jadi ke malam orang yang taraweh, malam ke-11 ini, orang yang taraweh tersebut keluar dari dunia bagaikan anak yang baru keluar dari baru lahir. Jadi orang yang taraweh itu adalah orang yang keluar bagaikan, ya, orang yang keluar dari dunia seperti halnya anak yang baru dilahirkan. Kayaumi wulida min batni ummihi. Jadi setelah kita melakukan taraweh ke malam 11 secara sempurna, tarawehnya sah dan sempurna, maka insya Allah fadilah ini akan diperoleh oleh mutaraweh, ya, oleh orang yang taraweh, ya. Itu sehingga artinya adalah yakhruju minad dunya ini adalah orang yang tidak punya dosa, seperti bayi lah, seperti anak kecil yang baru lahir dari orang tuanya. Begitu besarnya fadilahnya, begitu mudahnya faedah itu kita peroleh dari taraweh yang mungkin paling lama setengah jam, mungkin, ya, setengah jam kita sudah mendapatkan fadilah. Dosa-dosa kita hilang seketika itu. Jadi kalau kita bisa melaksanakan taraweh selama 29 hari atau 39 hari, maka insya Allah saya jamin, asalkan meninggalnya kita ini dengan membawa iman, insya Allah dijamin masuk surga, ya. Karena fadilah dari malam pertama sampai ke malam 30 ini macam-macam faedahnya. Dari satu malam ke malam 30 ini berbeda-beda, sehingga antar satu malam dengan malam yang lain, satu fadilah dengan fadilah yang lain itu saling menopang. Untuk itu marilah kita sebagai soimin, soimat, kita gunakan, kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah. Salah satunya adalah sholat taraweh. Sholat taraweh ini kalau pada zaman Kanjeng Nabi dikatakan sebagai sholat qiyamul lail, ya, bagian daripada qiyamul lail. Tidak usah mulu-mulu. Taraweh itu yang standar-standar aja ini kita lakukan, standar-standar kebaikan di bulan Ramadan ini bisa kita laksanakan secara baik, itu sudah rahmat, nikmat yang sangat besar. Mudah-mudahan kita bisa menghormati bulan Ramadan dengan mengisi kegiatan-kegiatan ubudiyah, kegiatan-kegiatan yang mempertebal keimanan dan memperbanyak rahmat dan maghfirah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Bila mana ada khilaf, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.